Bab 73. Istri untuk Sang Mafia. Bersamamu adalah mimpi yang tak pernah aku khayalkan. Kini kita duduk berdua, saling menggenggam jemari di tengarai gerimis satu-satu. Bahagiaku telah mematuk nyata doa-doa yang selama ini kulempar pada pemilik langit. Berbilang senja bersamamu, ditimang getar kalbu yang diam-diam menjelma tanpa ampun. Jika bertemu denganmu adalah takdir ilahi, maka jatuh cinta padamu bukanlah hal yang akan kudustai. Sayup-sayup suara azan membuat kelopak mata ini membuka dengan berat. Ku rasakan lelah yang teramat dan sangat lapar. Tersadar ada sesuatu yang berat menindih, hingga kaki ini seakan sulit untuk ku gerakan. Ku rasakan pegal pada punggungku. Ingin rasanya aku bergerak untuk menggeliat, akan tetapi ragaku seakan ada yang mengikat. Kupaksakan bola mata ini membuka, meski kantuk entah kenapa masih asik menggelayut di sana. Seakan telah berhari-hari tak tidur saja. Aku mengerjapkan kedua mata untuk beberapa saat, menyesuaikan retina dengan pendar cahaya, yang merangsek masuk melewati celah jendela kaca. Aku melenguh pelan ketika sesuatu yang berat itu semakin membelitku kencang. Aku meraba sesuatu yang kekar memeluk dadaku, rasanya hangat. Sebenarnya aku sangat nyaman berada di posisi ini, hanya saja tubuh penat dan lengket ini harus dibersihkan, belum lagi lambung kosongku seakan menjerit minta diisi. Ketika kedua mata ini telah membuka sempurna, aku menoleh pada yang melingkarkan lengannya di dadaku. Senangnya, ketika yang pertama kali kulihat adalah dia, wajahnya yang sangat polos ketika sedang tidur. Ku angkat sedikit ke atas, selimut putih yang menutupi ragaku. Teringat kembali peni 4 tuan sempurna tadi pagi. Sebulan lebih menikah, namun tak ada peni 4 tuan dari kami berdua. Liku yang cukup berat dalam pernikahan kami yang awalnya karena keterpaksaan. Aku bersyukur dan lega. Karena pada akhirnya dapat menyerahkan apa yang menjadi hak suamiku. Aku telah menjalankan kewajiban yang menyempurnakan peranku. Ku harap rasa sakit itu dapat meluruhkan segala dosa-dosaku yang telah lalu. Meskipun aku harus menyatukan gigi agar pekik kesakitanku tidak terlepas begitu saja. Karena insatuku belum terbiasa di 4 suki mil satunya yang begitu perkempatsa. Aku tahu nanti dia tak tega dan tentu akan menggagalkan kesenangannya. Dia, suamiku sudah cukup lama bersabar dan berjuang menahan H4 seratnya. Tubuh ini sangat lengket. Aku berniat turun dari kasur untuk mandi. Karenanya aku bergerak perlahan, berharap pergeseran ini tidak akan membangunkan lelapnya. Sepertinya dia sangat lelah, sama sepertiku. Tanpa sadar bisberku melengkungkan senyum, mengingat momen indah yang membuatku seakan melayang ke nirwana. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Apakah akan senikmat dan seindah ini, jika label halal itu belum kau miliki? Jika ridho Allah itu belum kau raih? Hubungan yang halal itu sudah pasti lebih nikmat, karena tidak ada rasa takut di dalamnya. Justru setiap hal yang kami lakukan adalah suatu yang bernilai ibadah. Semua rasa membaur menjadi kesatuan, yang membuat G4 irah dan H4 serat itu membuncah melenakan. Tentu saja akan sangat berbeda dengan hubungan H4 ram yang terlarang. Melakukannya dengan terburu-buru dan ketakutan, diam-diam dari pengetahuan manusia. Hingga mereka lupa, jika ada zat yang maha melihat sedang menyaksikan perbuatan hina mereka. Ku tatap lagi bisbir tipis yang sensual itu, apalagi kalau sudah mengecop, membuatku lupa akan segalanya.
Aku teringat sikap lembut dan hangatnya tadi. Berharap ibadah yang akan kami lakukan, mendapat ridho dan berkah dari Allah. Masih terpatri di memoriku, bagaimana dia memperlakukanku dengan sangat hati-hati, perlahan dan tidak terburu-buru. Ia mengecup keningku, kemudian mengucapkan doa sebelum bersetujuh. Padahal aku belum mengajarinya. Mungkin dia membaca dari buku. Sentuhan dari lawan jenis yang belum pernah kurasakan, membuatku merasakan sensasi yang tak dapat kuceritakan dan tak dapat kugambarkan bagaimana gelora yang membuncah pada hari istimewa ini. Rasa malu menyergap ketika suamiku memandangi bebas setiap inci raga yang selama ini kututupi dari siapapun. Namun, sekali lagi aku tersadar, jika seluruh tubuh ini telah sah dan halal menjadi miliknya. Suamiku memiliki hak penuh terhadap tubuhku. Hak untuk menikmatinya dan kewajiban untuk melindunginya juga merawatnya. Sikap lembut pria bermata kebiruan ini, di mana ia hadir ke dalam hidupku dengan cara yang dramatis. Aku bisa tertawa sekarang jika mengingat kejadian itu. Insiden di dalam kamarku. Sosok yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi menyeramkan seraya seluruh tubuh penuh luka. Aku masih tak habis pikir, kenapa para warga tidak bisa menganalisa hal itu. Semua sudah berlalu. Aku berharap kami bahagia dan hidup tenang setelah ini. Aku juga berharap Pakde Mustafa baik-baik saja. Suatu saat kami akan mengunjunginya. Ada banyak hal yang ingin ku ceritakan padanya. Ketika dia memintanya, aku telah menguatkan hatiku, aku siap. Akan tetapi, entah kenapa tanpa sadar mulut ini memekik begitu kencang. Ucapan istighfar itu dibarengi dengan derai air mata yang meleleh di kedua pipiku. Ya Allah, Zauji. Maaf, ya sayang. Paniknya tanpa memisahkan bagian satu enti kami. Kemudian, dia mensiumi seluruh wajahku, setelah itu menyeka lelehan air mata di kedua pipiku. Bagaimana lagi, rasanya begitu poris seperti tersayat. Lalu aku merasa ada C4 Iran hangat mengalir menambah sensasi nyeri itu hingga ke ubun-ubun. Ingin rasanya aku berlari ke kamar mandi. Akan tetapi, apalah daya. Tubuhku terasa susah untuk digerakkan. Lagi pula katanya, biar nanti dia saja yang membersihkan. Mata sendunya menatapku penuh sesal. Maaf, lirihnya lagi berkali-kali, sambil mengecup seluruh area wajahku. Kamu istirahat saja, ucapnya sambil merapikan rambut yang menutupi wajahku. Setelah kami berjalan hingga selesai, dia menutup tubuh losku dengan selimut. Karena terlalu lelah, aku pasrah saja. Bahkan tanpa kusadari kedua mata ini sudah terpejam dan aku berpindah ke alam mimpi. Akhirnya aku memutuskan tidur. Tak lama aku merasakan tempat tidur bergerak. Suamiku mendekapku erat sambil menciumi pelipis dan pucuk kepalaku. Dia bahkan berbisik di telingaku bahwa akan menjagaku dan bersamaku selamanya. Tak ada yang lebih indah dan manis dari janji seorang suami terhadap istrinya. Sebelum benar-benar terlelap, aku sempat berbicara padanya. Zauji, maafkan Arum, iya. Kenapa? Kamu minta maaf, sayang. Aku yang bersalah, terlalu memaksakan semua terjadi hari ini. Ku rasakan pelukannya semakin erat. Dia nampaknya sungguh tak tega melihat ketidakberdayaanku. Tidak ada yang salah, Zauji. Cepat atau lambat, sekarang atau besok semua pasti akan terjadi. Itu sudah menjadi hak untukmu dan kewajiban daripadaku. Arumi bersyukur, kesembuhan itu datang lebih cepat. Lalu, apa yang membuatmu meminta maaf? Aku menatap kedua matanya sendu.
Maaf, karena untuk pertama kalinya Arum merasakan jatuh cinta kepada seorang pria dan Arum ingin berada di sisinya selamanya. Saat itu, dia seketika membulatkan bola matanya. Siapa pria itu? Apakah dia lebih tampan dariku? Dia terus mencecarku dengan napas memburu tanda menahan emosi. Sambil tersenyum, aku pun menjawab. Tentu saja dia tampan. Dia juga hebat, jawabku sengaja menggodanya. Pria mana yang berani membuatmu jatuh cinta? Dia mengeratkan rahangnya. Aku tahu dia mulai emosi tapi menahannya sekuat hati. Dia datang tiba-tiba ke dalam kamarku kemudian menikahiku. Arum pikir, takkan pernah bisa menerimanya begitu pun sebaliknya. Tapi lihatlah sekarang. Dia bahkan ada di depan mataku dan memelukku erat. Pria itu adalah dirimu. Blus. Wajah suamiku langsung merona merah. Bibirnya melengkung indah. Imbasnya ia kembali menghujaniku dengan siuman bertubi-tubi. Lelaki, yang telah berlabel suamiku itu pun mendekap dengan erat, sambil berbisik ia berkata, "Kamu, hampir membuatku terkena serangan jantung. Tidurlah, atau kita akan melakukan perjalanan lagi." "Oh, tidak. Ini saja masih perih," jeritku dalam hati. Kami pun terlelap dan tak mendengar ketukan pintu. Kami yang lelah sejenak terlupa, bahwa hari ini adalah Idul Fitri pertama di desa. Tok tok tok. Bab 74. Hujan selalu bercerita lewat nada rintiknya. Seperti bait syair cintaku berharap kelak jatuh di relung hatimu. Cinta, bisa memberikan cahaya pada mata yang sekalipun buta. Cinta juga bisa jadi petaka, meski pada Adam dan Hawa di surga. Jika ini memang cinta, aku hanya tahu bagaimana cara mengungkapkannya, dalam kepolosan apa adanya. Dengan segenap raga, hati dan juga jiwaku yang mengulum kepasrahan tanpa syarat. Aku merasakan ranjang yang sedikit bergoyang, seperti ada yang bergerak. Akan tetapi, mata ini sulit sekali membuka. Aku hanya bisa menggerakkan tangan dan kaki agar seseorang yang berada di dalam dekapanku, tetap dalam posisi yang sama. Kenyataannya, kejadian beberapa waktu tadi sudah menguras sebagian energiku. Seseorang yang berada dalam dekapanku, benar-benar ingin melepaskan dirinya. Enak saja. Aku mendekapnya lebih erat lagi hingga ia berhenti menggeliat. Cukup lama, hingga aku memutuskan mengintip dari celah mataku. Masya Allah. Ternyata dia adalah istri cantikku. Bidadari duniaku dengan kedua pipinya yang selalu bersemu merah muda. Sepertinya dia sedang asik menikmati wajah suami tampannya ini. Semburat senyum yang ia kulum semakin membuat wajah itu menggemaskan bagiku. Sebenarnya, apa yang sedang ia pikirkan saat ini? Kejadian tadi atau rasa sakitnya? Ah, aku ini sepertinya berlebihan padanya. Aku terlalu tidak sabaran sehingga tak tahu situasi maupun kondisi. Aku merasa bersalah, apalagi ketika mendengar pekikan itu meluncur dari bibir istriku. Apakah rasanya sesakit itu? Tidak, aku ini jahat sekali. Melihatnya meringis ketika menurunkan kaki dari tempat tidur. Aku pun refleks langsung bangun kemudian mengangkatnya ke dalam gendonganku. Zauji. Kagetnya berteriak. Aku takut kalau tetangga nanti mendengar. Setelah kuingat, jarak dari bangunan ini ke bangunan lainnya cukup jauh, maka aku kembali tenang. Ya, jangan sampai ada warga yang mendobrak rumah ini hanya karena mengira ada hal berbahaya terjadi pada kami. Arumi sempat meminta agar aku menurunkannya, tentu saja aku menolak.
Dia mungkin risih karena keadaan masih polos tanpa selembar benang. Aku justru suka sekali. Aku yang gemas pun melabuhkan siuman ke bibirnya berkali-kali. Rasanya tidak mau. Aku membawanya ke kamar mandi. Menyiapkan air hangat untuknya. Aku berniat memandikannya yang untuk jalan saja kesulitan. Itu semua karena ulahku, bukan? Arumi terus menolak karena malu. Padahal setiap inci bagian tubuhnya sudah kuhafal. Melihat Arumi yang masih meringis kecil membuatku penasaran. Apakah bagian gegenya masih bongkak atau bagaimana? Setelah kudesak, akhirnya Arumi mau juga membuka kakinya. Namun, pada akhirnya aku sendiri yang kewalahan. Itunya sudah tidak bengkak dan memerah seperti tadi pagi, akan tetapi pemandangan indah itu sontak menaikkan kembali gegeku. Ku sadar gegeku sudah kembali tegak saat ini. Apalagi mendengar ucapan Arumi yang menyindirku. Haish, aku kan khawatir padanya. Hanya ingin melihat akibat perbuatanku seperti apa. Walaupun pada akhirnya aku yang harus sengsara. Aku berusaha menahannya. Arumi berkali-kali menegaskan agar kami tidak melakukannya di kamar mandi. Aku juga tidak akan tega untuk memintanya melayaniku kembali. Arumi mengajakku sholat berjamaah. Aku berusaha fokus agar khusyuk. Alhamdulillah berhasil, hingga aku bisa menyelesaikan sholatku dengan baik. Seperti biasa, Arumi akan membaca Al-Quran setiap selesai sholat fardu. Aku menyimak di atas tempat tidur kami yang berantakan. Aku berpikir akan merapikannya nanti saja. Karena ada niat terselubung dalam pikiranku untuk kembali membujuknya agar mau kusumbu kembali. Melihat Arumi dengan mukenanya saja sudah membuat otakku ini traveling. Bayangan tubuh indahnya yang ia berikan padaku terus meracuni pikiran ini. Dan, setelah Arumi selesai kemudian meletakkan kembali mushaf Al-Quran di tempatnya. Aku bergegas menghampirinya. Aku menarik dia ke atas tempat tidur kami. Ketika hendak menciumnya, Arumi menahan wajahku dengan telapak tangannya. Aku heran, kenapa dia begitu? Kemudian Arumi menjelaskan bahwa kita sebenarnya ada undangan ke ruang Pak Yai. Astagfirullah. Kenapa aku bisa melupakannya? Mana hari sudah siang begini. Perut juga belum diisi. Tapi, keinginanku untuk memakannya lebih besar dari apapun. Rasanya aku tak mau keluar kemanapun hari ini. Aku hanya ingin menkumbunya. Menikmati lagi keindahannya yang hanya milikku seutuhnya. Aku baru paham, selama ini dia menutupi dirinya serapat itu hanya untuk diriku. Pria yang telah Allah tunjuk dan takdirkan sebagai suaminya. Ya Allah, aku akan terus memuja serta menyembahmu. Tak habis-habis rasa syukurku ini ku panjatkan. Engkau begitu baik padaku. Memberikan wanita suci nan solihah ini untuk ku miliki. Aku tak butuh keindahan dunia lainnya, ya Rob. Dia, Arumi adalah harta paling berhargaku. Dia perhiasan dunia ini yang menghiasi hidupku. Walaupun hati kecil ini masih memikirkan bagaimana nasib para anak buahku. Aku tidak peduli lagi dengan harta dan kekuasaan. Aku hanya memikirkan mereka yang selama ini setia padaku. Menggantungkan nasib keluarganya padaku. Apakah aku mampu mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan-Mu ya Robi? Untuk mengurai resah dalam hati, aku ingin sekali bermanja dengan istriku yang cantik ini. Akan tetapi Arumi tetap bersikeras menolak dengan alasan aku pasti akan kebablasan. Memang iya sih. Siapa yang bisa tahan jika di hadapannya disuguhkan keindahan luar biasa begini? Siuman saja sebentar, kataku dengan tatapan mengiba.
Akan tetapi Arumi malah bangun dan menghampiri lemari. Dia mengambil himar kemudian mengenakannya setelah mengikat rendah rambut panjangnya. Makin terpesona saja aku ini. Gerakannya ketika mengikat rambut seakan melambat. Membuat Arumi terlihat semakin menggoda. Ah, otakku ini. Kenapa jadi sum terus sih? Aku bangun dan menghampirinya. Meraih selembar kain yang biasa ia gunakan untuk menutupi sebagian wajahnya itu di atas nakas. Aku mendekatinya. Mengarahkan benda itu kemudian mengenakan pada wajahnya. Aku rasa keputusannya menutup kecantikannya adalah ide yang sangat bagus. Aku tidak bisa membayangkan, jika saja Arumi membiarkan wajahnya terbuka dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Entah, akan ada berapa banyak pria yang berebut untuk mendekati bahkan memilikinya. Bahkan, bisa saja mereka akan saling baku hantam demi memenangkan Arumi. Sontak pemikiran ini membuatku merinding seketika. Teruslah sembunyikan kecantikanmu. Karena ini semua hanyalah milikku. Wanita ninjaku, kataku seraya menatapnya lekat. Rasanya, aku tak mau beralih sedikit pun darinya. Melihat wajahnya dengan sinar mata teduh itu begitu menenangkan. Seandainya bisa di rumah saja. Bolehkah aku berharap hujan turun lagi? Sekarang Arumi sudah menjadi milik Zauji. Jika Zauji memerintahkan Arumi untuk tidak keluar pun Arumi akan menurut. Akan tetapi, tidak kali ini. Undangan dari Pak Yai, harus kita hormati. Pak Yai adalah ulama di desa ini. Menghormati ulama dan mencintainya membuat kita semakin dekat dengan cinta Allah dan Rasul-Nya. Kalau istriku sudah bersabda, aku ini bisa apa? Aku mencintainya, bukan berarti aku akan mengekangnya.